Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kewirausahaan 1 akan mempresentasikan hasil dari Dreambook kami. Pertama-tama, kami akan men-share biodata kami. Perkenalkan, aku Dea Febrianti, bisa dipanggil Dea, asal kota Banjarmasin. Aku memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal, selalu berusaha untuk menampilkan yang sempurna, dapat manajemen waktu, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim. Namun, beberapa dari kekuranganku yaitu kurang pandai bergaul, kurang bisa mengekspresikan diri, kurang percaya diri, sulit untuk keluar dari zona nyaman, dan kurang mandiri. Perkenalkan, saya Alfian Azmi. Adapun kelebihan dan kekurangan saya yaitu kelebihannya adalah yang pertama cepat dalam mempelajari suatu hal. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ketiga, berani mengambil risiko. Keempat, dapat fleksibel dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Kelima, fokus dalam bidang yang dijalani. Dan kemudian kekurangan saya yang pertama adalah pengambilan keputusan terkadang masih belum matang. Kedua, kemampuan negosiasi masih kurang. Ketiga, tingkat kesabaran masih belum stabil. Keempat, skill public speaking yang belum maksimal. Dan yang kelima adalah manajemen waktu yang belum konsisten. Perkenalkan, nama saya Hayat Maulana, bisa dipanggil Hayat, asal kota Hulu Sungai Selatan. Kelebihan saya yang pertama, mudah bergaul, senang belajar hal baru, pantang menyerah, rapi, dapat bekerja sama dengan tim. Kemudian kekurangan saya, kurang percaya diri, kurang disiplin, egois, kurang sabaran, dan yang terakhir kurang pengalaman. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Kamal, biasa dipanggil Zayed. Saya berasal dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adapun saya memiliki kelebihan yaitu pantang menyerah, bisa mengendalikan diri, bisa bekerja sama dengan tim, mudah memahami keadaan sekitar, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Adapun kekurangan dari saya sendiri adalah kadang kurang percaya diri, terlalu santai, kadang pelupa, manajemen waktu masih kurang baik, dan tidak terlalu menguasai bahasa asing. Kenalkan, nama saya Nadifa Tahta Lailata, bisa dipanggil Diva. Saya memiliki kelebihan yang pertama rendah hati, kontrol diri yang baik, mudah bersosialisasi, bertanggung jawab, gigih, dan memiliki kekurangan, kurang percaya diri, pemalu, tidak teliti, lamban, kurang mandiri. Halo, saya Rizka Mariatani, biasa dipanggil Rizka, asal kota Martapura. Saya memiliki kelebihan, diantaranya bisa mengendalikan diri, bisa bekerja sama dengan tim, teliti, bertanggung jawab, dan juga rajin. Adapun kekurangan saya, kurang percaya diri, kurang disiplin, egois, kurang sabaran, dan kurang pengalaman. Halo, perkenalkan nama saya Yunida Amalia, bisa dipanggil Yunida. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, selalu penasaran untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua, mampu menggunakan beberapa aplikasi desain grafis. Yang ketiga, mampu membuat digital art simple tetapi tetap lucu. Yang keempat, mampu bekerja secara profesional namun tetap santai. Yang kelima, bisa menjadi pendengar yang baik. Di balik kelebihan itu, saya juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, saya introvert. Yang kedua, sulit membaur ketika berkumpul dengan banyak orang. Yang ketiga, terkadang merasa tak layak untuk apapun dan siapapun. Yang keempat, kemudian, dan yang kelima, terlalu santai. Perkenalkan, nama saya Zorinda Tiara, biasa dipanggil Tiara, asal kota saya Banjarmasin. Saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya mudah dalam memahami informasi, teliti, bertanggung jawab, tepat waktu, dan loyal. Sedangkan kekurangan saya kemudian kurang percaya diri, malas dalam hal yang kurang disukai. Adapun pesan impian yang ingin kami capai,
Yang pertama, lulus S1 tepat waktu dan mendapatkan IPK kumlot. Kemudian bekerja di instansi atau perusahaan besar. Kemudian mempunyai usaha atau bisnis sendiri. Memberangkatkan orang tua haji. Kemudian menikah dan memiliki rumah idaman milik sendiri. Mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil. Mempunyai keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Berangkat bersama ke tanah suci bersama keluarga, kemudian hidup bersama pasangan sampai tua. Baik, saya akan memaparkan salah satu wirausaha yang sukses dalam berwirausaha. Yang pertama ada Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung memulai bisnisnya sejak masa kuliah, berawal dari jualan buku, usaha fotokopi, dan berjualan kaos. Selain itu, Khairul Tanjung juga memulai bisnisnya dengan menjual alat-alat kedokteran. Namun, bisnisnya dijalaninya itu tidak bertahan lama. Belajar dari kegagalan pertamanya, Khairul Tanjung memulai bisnis baru dengan rekannya, yaitu bisnis ekspor sepatu anak-anak. Bisnis ini berjalan dengan cukup baik, namun adanya perbedaan visi dan misi bersama para rekannya membuat Khairul Tanjung memutuskan untuk berpisah dari bisnis itu. Dengan pengalaman dan relasi yang dimilikinya, Khairul Tanjung memulai bisnis baru yaitu Para Group yang mana sekarang berkembang menjadi City Corp. Hingga saat ini, Khairul Tanjung memiliki banyak usaha dan membuatnya berhasil menjadi 10 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan bersih mencapai 8,1 miliar dolar. Selanjutnya ada Pak Yusuf Hamka. Muhammad Yusuf Hamka adalah pengusaha Indonesia yang kerap dikenal sebagai bos jalan tol. Pria kelahiran Desember 1957 di kota Samarinda, Kalimantan Timur ini lahir dengan nama Yosef Alun yang kini dikenal dengan nama Yusuf Hamka. Sebelum menjadi pemilik PT Citra Marga Nurspala Persada, dirinya telah memiliki perusahaan pabrik kayu lapis di Samarinda. Namun, perusahaannya tersebut harus merumahkan para pekerjanya karena dipersulit pemerintah secara administratif. Akibat hal tersebut, Pak Yusuf harus kehilangan bisnisnya hingga tidak memiliki pekerjaan selama 14 tahun. Selama masa-masa sulit itu, Pak Yusuf terus bekerja keras untuk mencari penghidupan keluarganya. Ia sempat bekerja sebagai calo tanah, rumah, hingga mobil dan menjadi supir traktor. Prinsip hidup sukses Yusuf Hamka, yang pertama, punya mimpi dan mewujudkannya. Yang kedua, mensinergikan kemampuan terbaik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan. Yang keempat, selalu hormat kepada ibu bapak. Yang kelima, amanah dan menepati janji. Yang keenam, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Serta yang ketujuh, hidup dan berpenampilan sederhana. Selanjutnya, untuk tokoh inspirasi, ada Bu Susi Pujiastuti. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Ia memiliki ayah bernama Haji Ahmad Tarlan serta ibu yang bernama Hajah Suwun Lasmina yang berasal dari Jawa Tengah. Masa kecil beliau lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayah beliau merupakan saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Dan kakek buyut beliau bernama Haji Ireng dikenal sebagai Tuan Tanah. Beliau memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk terjun ke dunia bisnis. Beliau memulai bisnis dengan menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga tahun 1996. Ia mendirikan pabrik pengolahan ikan yang bernama PT Asi Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Sushi Brand. Beliau juga mendirikan maskapai Sushi Air pada tahun 2004 melalui PT Asi Pujiastuti Aviation dan dengan memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga 20 miliar rupiah menggunakan pinjaman dari bank. Selama 3 tahun berjalan, perusahaan penerbangan ini semakin berkembang. Dia memiliki 14 pesawat. Ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa, dan Sumatera. Perusahaannya sekarang memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Sekarang Sushi Air memiliki 4
dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam dengan beragam jenis. Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Salahuddin Uno atau sering dipanggil Sandiaga adalah pengusaha muda dan ternama asal Indonesia. Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969. Sandi Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Sandi semula adalah pekerja kantoran. Pasca lulus kuliah di Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1990, Sandi mendapat kepercayaan dari perintis grup Astra William Suryat Jajah untuk bergabung ke Bank Suma. Di tanah air, Sandi hanya bertahan 1,5 warsa. Dia harus kembali ke AS karena mendapat beasiswa dari bank tempatnya bekerja. Dia pun kembali duduk di bangku kuliah di George Washington University, Washington. Dia kemudian menggandeng rekan sekolah semasa SMA, Hasan Ruslani, mendirikan PT Reciprocal Besos. Pertautan akrabnya dengan keluarga Suryat Jajah membawa Sandi mendirikan perusahaan investasi PT Saturaga Investama Sedaya bersama anak William, Edwin Suryat Jajah. Saturaga punya saham besar di PT Adaro Energi Tbk, perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia yang punya cadangan 928 juta ton batubara. Bisa dibilang krisis membawa berkah bagi Sandi. Saya selalu yakin setiap masalah pasti ada solusinya, katanya. Sandi mau memanfaatkan momentum krisis untuk mengepakkan sayap bisnis. Saat itu banyak perusahaan papan atas yang tersulut tak berdaya. Aset-aset mereka pun runtuh. Mereka membeli perusahaan-perusahaan yang sudah di ujung tanduk itu dan berada dalam perawatan BUMN, lantas berganti PPA. Kemudian, mereka menjual perusahaan itu kembali ketika sudah stabil dan menghasilkan keuntungan. Dari bisnis itulah, nama Sandi mencuat dan pundi-pundi rupiah di kantongnya. Demikian hasil pemaparan dari Dringbu kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Sekian dan terima kasih.